Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel YouTube terbaru saya di GGP Story. Nantinya di channel ini kita bakalan bahas tentang seputar dunia pertanian dan fakta menarik seputar dunia pertanian. Oke, langsung saja. Check it out. Oke, jadi ini adalah video pertama saya, monolog, dan nantinya video yang akan saya buat dengan sistem monolog ini akan menjadi format yang paling utama dengan model storytelling. Nah, untuk video kali ini, untuk video yang pertama, para sobat tani kita akan membahas tentang bawang merah. Nah, bawang merah ini nanti yang akan kita bahas adalah bawang merah dari benih biji. Nah, atau misalnya kalau misalnya orang-orang para petani sudah mengenal terkait dengan true shallot seed, para petani pasti penasaran kan? Para sobat tani pasti penasaran nih, apa iya bawang merah itu ada bijinya? Nah, daripada penasaran, simak video berikut ini. Sebelum kita membahas tentang bagaimana cara budidaya bawang merah menggunakan benih biji, alangkah baiknya kita mengetahui dulu latar belakang kenapa benih dari biji itu dilahirkan atau diciptakan begitu. Nah, pada dasarnya bawang merah itu adalah komoditas andalan atau komoditas yang paling intens dibudidayakan di Indonesia. Kalau misalnya orang-orang pasti semua tahu bahwa kalau misalnya kita memasak tanpa bawang merah itu berasa ada yang kurang. Seperti itu ya, ya karena kayak tidak ada panas-panasnya gitu, rasanya berbeda. Nah, berdasarkan data yang dihimpun dalam buku bawang merah dari biji yang dikeluarkan oleh Yayasan Bina Tani Sejahtera bersama Fact Impact NL, diketahui bahwa produksi bawang merah di Indonesia dari tahun ke tahun eh, itu trennya selalu meningkat. Nah, pada tahun 2020 nih, fakta yang menarik, angka produksinya itu berada di angka 1.600.000 ton dengan luas panen sekitar 156.779 hektar. Dan ini trennya terus naik dari tahun ke tahun, trennya terus menaik. Nah, seiring berjalannya waktu dengan peningkatan kebutuhan konsumen, tentunya produksi setiap tahunnya harus meningkat atau wajib meningkat seperti itu. Nah, biasanya kalau misalnya kita berbicara di Indonesia, biasanya bawang merah yang dibudidayakan atau diusahakan itu berasal dari benih umbinya ya teman-teman. Jadi umbinya langsung kemudian ditanam begitu. Nah, jadi ketika panen kemudian biasanya para petani memilih mana-mana saja yang akan dijadikan bibit begitu. Jadikan bibit. Ya mungkin sebelum ketika sudah panen begitu kemudian bibitnya disimpan dan kemudian dipilih dan kemudian ditanam. Itu kurang lebih lah teman-teman. Nah, jika seperti ini, tantangan terbesarnya adalah sumber penyakit dari bibit tersebut. Jadi kita kan tidak tahu ya waktu saat panen atau ketika di lahan benih tersebut membawa benih-benih penyakit atau tidak begitu. Jadi apalagi ketika disimpan dengan mungkin ruangan yang tidak steril itu akan menimbulkan dampak bahaya yang cukup diperhitungkan, cukup menjadi masalah seperti itu. Nah, selain itu, harga benih umbi atau harga bibit umbi cenderung lebih mahal. Harganya di kisaran kalau di pasaran itu sekitar Rp35.000. Nah, lumayan juga kan, Sob. Jadi kalau misalnya dihitung-hitung, ya lumayan juga modalnya untuk beli bibit saja. Seperti itu. Itu tantangannya. Nah, atas dasar itulah maka dikembangkan penggunaan benih asal biji, penggunaan benih asal biji atau yang disebut tadi true shallot seed atau TSS. Nah, para sobat tani harus tahu nih kalau misalnya produksi yang optimal itu salah satunya ditentukan dari benih yang kita gunakan atau benih unggul. Nah, maka dari itu harapannya dengan adanya teknologi terbaru ini, teknologi TSS ini mampu menjawab keinginan dan tantangan yang sudah ada. Nah, menurut para pakar
di sini saya mengutip menurut Pangestuti dan Sulistianingsih pada tahun 2011 dalam buku Bawang Merah dari Biji atau TSS, keunggulan yang ditawarkan oleh TSS diantaranya adalah tidak mengambil tempat yang banyak, yang pertama. Terus selanjutnya adalah material tanam yang relatif lebih murah, terus mudah dari sisi transportasinya, terus selanjutnya kapasitas dan umur simpan yang lebih panjang dibandingkan kita menggunakan bibit dari umbi. Yang terakhir, kenapa kita harus menggunakan TSS adalah produksinya lebih tinggi dibandingkan menggunakan umbi. Seperti itu kurang lebih. Jadi intinya dari yang disebutkan oleh para pakar tadi, intinya sob, bahwa bawang merah dari biji ini itu yang pertama lebih murah, terus lebih mudah, dan yang terakhir lebih menguntungkan. Jadi 3M ya sob, harus diingat. Nah, yuk kita mungkin bedah satu-satu terkait dengan unggulan bawang merah dari biji. Yang pertama, tadi dikatakan bahwa mudah. Nah, di sini mudah yang dimaksud adalah salah satunya mudah transportasi. Jadi benih TSS itu kan dalam kemasan ya sob, dalam kemasan, jadi lebih mudah ketika kita bawa. Nah, apalagi kalau misalnya kebun kita jauh di perbukitan misalnya. Kalau misalnya kita bawa dari menggunakan bibit umbi kan perlu berkarung-karung begitu, misalnya tanam 1 hektar. Tetapi ketika kita menggunakan benih dari biji, kita hanya membawa kemasannya saja. Bisa dibawa di tas atau di kantong. Jauh lebih mudah. Yang selanjutnya adalah yang kedua, mudah budidayanya. Jadi budidayanya itu hampir persis sama dengan budidaya menggunakan bawang umbi. Ya mungkin hanya perbedaannya ketika masa persemaian saja ya. Ketika kita menggunakan biji mungkin perlu disemai. Seperti itu. Selanjutnya yang ketiga adalah murah. Nah murah kalau misalnya kita breakdown satu persatu bahwa menggunakan TSS lebih murah loh dibandingkan kita menggunakan umbi. Misal dari benih saja, kalau misalnya kita lihat analisis usaha taninya, misalnya kita dari benih saja, dalam 1 hektar benih, dalam satu hektar ya luasannya, maksudnya dalam luasan 1 hektar kita membutuhkan benih TSS sebanyak 5 kilogram saja. Kalau misalnya per kilonya itu harganya 3 juta, jadi modal yang kita keluarkan untuk membeli benih adalah sekitar 15 juta rupiah. Nah, kalau misalnya kita menggunakan umbi, 1 hektar itu membutuhkan sekitar 1.100 kilogram bibit umbi atau misalnya 1 kuintal lebih seperti itu. Nah, misalnya per kilo harganya adalah 30 ribu atau kisaran 35 ribu, itu modalnya yang dikeluarkan hampir 33 juta lebih. Wah, itu hampir setengahnya ya teman-teman. Lebih setengahnya malah. Lebih setengahnya. Jadi kita kalau misalnya menggunakan benih jelas lebih menguntungkan seperti itu. Nah, selanjutnya ada menguntungkan lainnya adalah benih dari TSS ini mampu menghasilkan 15 sampai 18 ton per hektarnya loh sob. Nah, ini tentunya kalau misalnya dari bibit kisarannya itu hanya sekitar 10 ton per hektar. Nah, terus kenapa menguntungkan juga? Jadi benih dari TSS ini terbebas dari macam penyakit karena sudah steril dalam kemasannya. Nah, bagaimana teman-teman para sobat tani? Apakah para sobat tani di sini tertarik? Nah, selanjutnya mungkin video untuk part yang kedua kita akan lebih bahas tentang budidayanya. Bagaimana sih cara budidaya yang tepat terkait dengan benih bawang merah dari biji ini. Nah, baik sob, untuk video kali ini mungkin cukup sekian saja, dan selanjutnya masih dalam serial bawang merah seperti yang tadi saya bilang bahwa kita akan membahas terkait dengan budidaya bawang merah dari biji. Maka dari itu jangan lupa untuk like and subscribe dan terus bertumbuh di channel ini. Ditunggu video selanjutnya. Bye.